Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soli dan solihah, jumpa lagi ya dengan channel Rajin Belajar. Hari ini kita akan mengerjakan latihan soal IPAS untuk kelas 3 sekolah dasar bab 7 cerita dari kampung halaman. Mari kita kerjakan bersama anak-anak. Berilah tanda silang huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan tradisi atau budaya? A. Aktivitas yang tidak memiliki tujuan. B. Kegiatan yang dilakukan sesuka hati tanpa aturan. C. Kebiasaan baru yang muncul karena mengikuti tren modern. D. Kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan dalam masyarakat. Jawabannya adalah D. Kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan dalam masyarakat. Nah, biasanya untuk tradisi atau budaya ini merupakan turun-temurun dari nenek moyang ya. Nomor 2. Tradisi keluarga biasanya dilakukan secara A. Tiba-tiba, B. Turun-temurun, C. Sendiri-sendiri, D. Sesuka hati. Jawabannya adalah B. Turun-temurun. Tradisi merupakan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lanjut nomor 3. Tujuan melestarikan tradisi adalah agar A. Cepat dilupakan, B. Tidak dikenal orang, C. Tetap dikenal generasi berikutnya, D. Menjadi kuno. Jawabannya adalah C. Tetap dikenal generasi berikutnya. Nah, tradisi perlu dijaga ya anak-anak agar tetap dikenal oleh anak cucu. Nomor 4. Pasar terapung merupakan tradisi yang ada di A. Papua, B. Kalimantan, C. Bali, D. Sumatera. Jawabannya adalah B. Kalimantan. Pasar terapung merupakan tradisi perdagangan tradisional yang khas di Kalimantan. Di sana para pedagang menggunakan perahu kecil yang disebut jukung untuk menjual hasil kebun, ikan, dan kue tradisional di atas sungai. Nomor 5. Upacara adat Belo Ahi berasal dari A. Flores, B. Ambon, C. Jawa, D. Aceh. Jawabannya adalah A. Flores. Belo Ahi adalah tradisi adat yang berkembang di Flores. Tujuan Belo Ahi adalah ritual syukuran atas selesainya pembangunan atau renovasi rumah adat. Nomor 6. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Tradisi kebo-keboan bertujuan untuk A. Hiburan rakyat, B. Menghalau wabah penyakit, C. Perlombaan kerbau, D. Upacara panen. Jawabannya adalah B. Menghalau wabah penyakit. Tradisi kebo-keboan yang dilaksanakan oleh masyarakat Using di Banyuwangi, khususnya di Desa Alas Malang, merupakan ritual adat yang awalnya dilakukan untuk mengusir wabah penyakit. Lanjut nomor 7. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Tradisi bakar batu berasal dari A. Sumatera Barat, B. Papua, C. Kalimantan, D. Sulawesi. Jawabannya adalah B. Papua. Tradisi bakar batu adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Papua. Bakar batu artinya memasak makanan dengan membakar batu-batu. Nomor 8. Tradisi mengajarkan masyarakat untuk saling A. Bersaing, B. Membantu, C. Mengalahkan, D. Menjauh.
Jawabannya adalah B. Membantu. Tradisi dilakukan bersama sehingga menumbuhkan sikap saling membantu atau gotong royong. Nomor 9. Nilai positif yang bisa diambil dari tradisi Sasi di Maluku adalah A. Mempercepat eksploitasi hasil laut untuk meningkatkan pendapatan nelayan secara instan. B. Menjaga keseimbangan ekosistem dan populasi alam agar tidak punah serta dapat menikmati secara berkelanjutan. C. Membatasi masyarakat untuk menikmati hasil alam dan melestarikan budaya kuno yang kaku. D. Memusatkan hasil panen hanya untuk tokoh adat atau raja di wilayah tersebut. Jawabannya adalah B. Menjaga keseimbangan ekosistem dan populasi alam agar tidak punah serta dapat dinikmati secara berkelanjutan. Tradisi Sasi di Maluku merupakan kearifan lokal yang melarang pengambilan hasil alam, baik darat maupun laut, dalam jangka waktu tertentu. Nomor 10. Semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu jua merupakan arti dari A. Tutwuri Handayani, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Gemah Ripah Loh Jinawi, D. Majapahit. Jawabannya adalah B. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari kitab Sutasoma karya Empu Tantular dan menjadi semboyan resmi negara Indonesia yang menekankan persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 11. Upacara adat adalah contoh tradisi di lingkungan titik-titik. Jawabannya adalah masyarakat. Upacara adat dilakukan bersama oleh warga masyarakat. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut ini. Tradisi cuci negeri soya dilakukan masyarakat titik-titik. Jawabannya adalah Ambon. Tradisi cuci negeri soya sebagai bentuk penyucian lingkungan dan diri dari hal-hal negatif, sekaligus mempererat persaudaraan warga. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut ini. Tradisi pasola dilakukan dengan titik-titik. Jawabannya adalah melempar lembing dari atas kuda. Pasola adalah permainan adat melempar lembing dari atas kuda di Sumba. Nomor 14. Menghargai tradisi daerah lain menunjukkan sikap. Jawabannya toleransi. Toleransi berarti menghormati perbedaan. Nomor 15. Tradisi sering dilakukan sebagai bentuk rasa titik-titik kepada Tuhan. Jawabannya adalah syukur. Banyak tradisi sebagai ungkapan terima kasih atas hasil panen atau keselamatan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 16. Mengapa tradisi perlu dilestarikan? Jawabannya adalah agar tetap dikenal dan tidak hilang oleh generasi berikutnya. Nomor 17. Mengapa setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi yang berbeda? Jawabannya adalah karena dipengaruhi oleh lingkungan alam, kebiasaan, dan sejarah masyarakat setempat. Nomor 18. Mengapa masyarakat Papua memiliki tradisi yang berkaitan dengan sampan? Jawabannya adalah
Karena wilayahnya banyak sungai sehingga sampan menjadi alat transportasi utama. Nomor 19. Sebutkan 3 nilai yang terkandung dalam tradisi di Indonesia. Jawabannya adalah gotong royong, persatuan, dan rasa syukur. Ketiga nilai ini sering muncul dalam pelaksanaan tradisi di berbagai daerah. Lanjut nomor 20. Berikan contoh sikap yang menunjukkan nilai tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah membantu tetangga, ikut kerja bakti, dan menghormati perbedaan budaya. Nah, hendaknya nilai tradisi tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya saat upacara adat. Sekian dan terima kasih anak-anak, semoga dapat membantu kalian belajar ya. Dukung terus channel Rajin Belajar dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Tunggu video pembelajaran dari channel Rajin Belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.